تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kembali Allah mempertemukan kita di majelis yang sangat mulia ini, majelis yang mengingatkan tentang Al-Quran, mengingatkan tentang hadis-hadis Nabi SAW, ya, dan hadis-hadis, ayat-ayat ya, yang menjelaskan tentang akidah seorang muslim. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, karya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Berkata penulis kitab, kata beliau, la yukaffaru ahadun minal muslimina bi kulli dhanbin. La yukaffar, tidak dikafirkan, ya, seseorang dari kalangan kaum muslimin bi kulli dhanbin, dengan semua dosa. Maksudnya apa? Bahwa di antara akidah ahlus sunnah ashabul hadis meyakini bahwa seorang muslim yang berbuat dosa besar, maka mereka masih muslim, walaupun muslimnya, mukminnya kurang sempurna. Nah, ini adalah apa? Akidah ahlus sunnah. Berbeda dengan apa? Khawarij. Kalau orang-orang Khawarij, mereka punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar, ya, walaupun dia seorang muslim, maka apa? Gugur keimanannya, dia murtad dari Islam. Ini, ya. Sedangkan kalau Murji'ah mereka punya keyakinan bahwa seorang muslim yang berbuat dosa besar maupun yang berbuat ketaatan itu tidak ngaruh,
imannya sempurna. Perhatikan ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Seorang mukmin yang melakukan dosa besar, dia masih mukmin. Tapi apa? Imannya tidak sempurna. Atau istilah para ulama, mukminun naqisul iman. Mukmin cuman berkurang imannya. Atau diistilahkan mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan keimanannya dan dia fasik karena perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Insyaallah ya. Sekarang apa kira-kira dalil yang dipakai Ahlus Sunnah bahwa pelaku dosa besar mereka adalah mukmin, bukan dihukumi sebagai kafir? Di antara dalil yang dipakai para ulama adalah ayat Al-Quran. Di dalam surat An-Nur ketika Allah menyebutkan hukuman bagi para pezina. Zina kan dosa besar ya? Iya. Allah mengatakan, An-Nur ayat kedua, Az-zaniyatu waz-zani kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum biha rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Pezina perempuan dan pezina laki-laki fajlidu, maka cambuklah mereka. Setiap pelakunya berapa? Mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima rafatun fi dinillah, dan jangan kalian merasa kasihan untuk menegakkan agama Allah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana sisi pendalilan ayat ini? Kata para ulama, perhatikan. Allah ketika menyebutkan pelaku dosa besar berupa zina, apa hukumannya? Cambuk. Kata para ulama, andaikan dosa besar itu zina adalah menyebabkan kekafiran, maka hukumannya bukan dicambuk, tapi hukuman orang murtad. Diapakan? Bunuh. Kan gitu. Rasul mengatakan, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Dipahami ya? ini Allah sendiri mengatakan loh. Jadi pezina laki-laki dan pezina perempuan, bagaimana? Cambuk mereka. Cambuk. Kalau mereka masih gadis ya, masih bujang, dicambuk 100 kali. Padahal apa? Dia melakukan dosa besar. Andaikan dosa besar ini mengeluarkan orang dari Islam, maka hukumannya bukan dicambuk, tapi apa? Dibunuh sebagai apa? Hukuman murtad. Nah, di situ. Iya kan? Iya. Dan juga di dalam apa? Di dalam hukuman bagi pencuri. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, pukullah, potonglah tangan mereka. Andaikan mencuri dosa besar adalah menyebabkan murtad, keluar dari Islam, bukan dipotong tangannya, tapi dibunuh sebagai hukuman bagi orang murtad. Itu loh, Masyaallah ya. Maka inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, subhanallah. Ya, ketika menyebutkan bahwa pelaku dosa besar mereka tidak kafir dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis Nabi SAW, di antaranya apa? Hadis yang mutawatir tentang syafaat. Jadi di antara syafaat Allah, syafaat Nabi SAW, Rasul pernah menyebutkan ya, innallaha yukhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana indahu adna mithqali dzarratin min iman. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa kana indahu adna, padahal dia ada pada dirinya keimanan yang lebih rendah dan lebih rendah daripada ukuran biji yang sangat kecil. Di biji yang sangat kecil, udah kecil sekali, itu lebih kecil lagi. Tapi apa? Keimanan yang ada itu walaupun kecil menyebabkan Allah akan mengeluarkan pelakunya dari neraka. Coba, andikan pelaku dosa besar itu kafir, maka apa? Tidak mungkin keluar dari neraka. Kan gitu ya? Iya, Masya Allah, inilah ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu dibangun di atas dalil. Baik dari Al-Quran
maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah ashabul hadis, mereka berkeyakinan muslim yang melakukan dosa besar maka mereka mukminun naqisul iman. Maka mereka mukmin cuman berkurang ya kesempurnaan imannya. Atau mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan keimanannya dan dia fasik dengan dosa besar yang dia perbuat. Masya Allah. Kita baca dari ucapan Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Kata beliau, wa ya'taqidu ahlus sunnati annal mu'mina wa in aznaba dzunuban katsiratan saghaira kanat aw kabaira fa innahu la yukaffaru biha. Ahlus sunnah berkeyakinan bahwa seorang mukmin jika dia berbuat dosa, ya, baik dengan dosa yang banyak, ya, dosa kecil maupun dosa besar, maka tidak dikafirkan dengan dosa tadi. Wa in kharaja minad dunya ghaira taibin minha wa mata 'ala tauhid wal ikhlas. Ya, walaupun dia keluar dari dunia ini, dia mati belum bertobat dari dosa besar tadi, dan dia mati di atas tauhid dan ikhlas, fa inna amrahu ilallah in syaa'a afa anhu wa adkhalahul jannah yaumal qiyamah saliman ghaniman ghaira mubtala bin nar wala muaqabin ala martakabahu minadz dzunub wa tasabahu tsumma tashabahu ila yaumil qiyamah minal athami wal auzar. Kata beliau, jadi kalau ada orang beriman yang berbuat dosa besar sampai dia mati belum bertobat, ya, bagaimana kata beliau? Fa inna amrahu ilallah, urusannya diserahkan kepada Allah. Jika Allah menghendaki diampunkan, ya, diampunkan, kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga dalam keadaan selamat dan beruntung. Perhatikan. Makanya ahlus sunnah punya keyakinan bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki diampunkan sama sekali, sudah ampunkan. Kan ada di dalam hadis bitaqah, kan diriwayatkan Imam Tirmidzi. Jadi Rasul mengatakan yusahu bi rajulin yaumal qiyamah, akan dipanggil dengan suara keras seorang pada hari kiamat. Kemudian apa? Dia didatangkan catatan amal, ya, sebanyak 99 lembar. Yang setiap lembarnya itu maddal basar, sejauh mata memandang. Apa isinya? Dosa maksiat, dosa maksiat. Maka kemudian Allah menampakkan catatan amal kepada orang tadi. Allah memperkenalkan, kamu kenal dosa ini? Iya, semua dosa satu persatu diketahui sama dia, dikenali. Maka Allah bertanya, alaka uzrun au hasanah, apakah kamu punya uzur atau punya kebaikan, ya, yang menghapuskan dosa ini? Dia mengatakan tidak, ya, dan hamba ini menganggap dirinya celaka. Tapi Allah mengatakan innaka la tutlamul yaum, engkau tidak terzalimi di hari ini. Kemudian Allah datangkan apa? Kertas kecil, isinya apa? Syahadat. Kata Rasul, isinya cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ditimbang, fatosyad bihinna la ilaha illallah. Ternyata kertas kecil ini yang isinya syahadat itu tosyat, jatuh dengan cepat karena saking tidak imbangnya, ya, dengan yang ini 99 catatan amal. Coba andaikan dosa besar adalah mengeluarkan dari Islam, maka apa? Syahadat sudah nggak berlaku, ya kan? Nggak berlaku. Itu dalil lagi menunjukkan bahwa seorang muslim yang berbuat dosa besar, dia masih muslim. Andaikan dia mati belum sempat untuk apa? Bertobat, apa tadi hukumnya? Tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah memaafkan, maka Allah akan masukkan dalam surga dalam apa? Dengan penuh keselamatan dan keberuntungan. Ghairu mubtala binar, dan tidak disiksa di neraka. Wala muaqab ala martakabahu minadz-dzunub, dan dia tidak disiksa dengan dosa yang dia perbuat. Waqtasabahu tsummastashabahu ila yaumil qiyamah minal atham wal auzar. 1. Wa in syaa, dan jika Allah berkehendak,
aqabahu wa adzabahu muddatan bi'adzabin nar. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksa orang tadi ya dengan masa tertentu di dalam neraka. Itu ya. Perhatikan. Jadi kalau Allah menghendaki disiksa dulu di neraka sampai kemudian baik dosanya sudah habis atau dosanya masih ada, cuman Allah menghendaki dikeluarkan dari neraka. Bisa. Itu ya. Iya. Wa idza adzabahu lam yukhallidhu fiha. Jika Allah menyiksa pun orang beriman tadi yang berbuat dosa, Allah tidak mengekalkan dia di dalam neraka. Tidak. Bal a'taqahu wa akhrajahu minha ila na'imi daril qarar. Bahkan Allah akan menyelamatkan dan mengeluarkan dari neraka dengan menuju kepada kenikmatan di negeri yang abadi. Masya Allah. Gitu ya. Dan itu dalilnya banyak sekali. Ya, dalilnya banyak sekali yang mengatakan bahwa orang beriman walaupun berlumur dengan dosa besar dan maksiat, ya, kemudian dia mati bagaimana? Akan keluar dari neraka. Seperti dalam hadis yang sering sekali saya ingatkan di sini, hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Rasul pernah mengatakan, wallahi inni la a'lamu akhiran nasi khurujan minan nar akhiran nasi dukhulal jannah. Demi Allah, kata Rasul, aku tahu manusia yang terakhir keluar dari neraka dan dia manusia terakhir yang dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Dia orang keluar dari neraka dalam badan merangkak. Terus dia lari dari neraka. Kan gitu. Akhirnya apa? Kemudian dia didatangkan pohon minta didekatkan. Pohon berikutnya didekatkan. Akhirnya apa? Didatangkan pohon di pintu surga. Kan gitu. Maka kemudian Allah mengatakan, apakah kamu ridho ketika engkau mendapatkan di surga ini seperti dunia beserta isinya? Kata orang tadi, ya Allah, apa engkau ngolok-ngolok saya, candaan sama saya? Nah, Allah mengatakan, walaka mislu asyri amsali dunya, dan engkau mendapatkan kenikmatan surga di sini seperti 10 kali lipat dunia beserta isinya. Siapa itu? Mukmin yang melakukan dosa besar. Andaikan kemudian kafir, ya sudah nggak akan keluar. Nah di situ ya, berbeda dengan orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau orang Khawarij berkeyakinan orang mukmin yang berbuat dosa besar, dia di dunia dihukumi murtad dari Islam, di neraka di hari kiamat kekal di neraka. Khawarij. Adapun kalau Mu'tazilah bagaimana? Di dunia dia bukan mukmin, bukan kafir, tapi manzilah bainal manzilatain. Dia berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan kafir. Bingung mereka. Di dunia. Tapi di hari kiamat seperti orang Khawarij. Mereka meyakini kekal di neraka. Ini adalah akidah yang batil. Ya, akidah yang batil yang bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis Nabi. Nah, sekarang muncul, Pak. Muncul mirip orang-orang Mu'tazilah. Ya, mirip orang Mu'tazilah. Jadi mereka mengatakan bahwa orang yang sudah masuk neraka tidak mungkin keluar dari neraka. Hati-hati ya. Iya itu mirip sekali Mu'tazilah. Hati-hati. Ya, orangnya gitu. Na'udzubillah. Masya Allah. Nah ini ya. Kemudian kata penulis kitab beliau mengatakan bahwa ketika orang-orang beriman mereka berbuat dosa, kemudian mereka disiksa di dalam neraka, maka apa? Keadaannya berbeda. Ya, keadaannya berbeda. Siksaannya terhadap orang kafir, walaupun mereka masuk neraka, berbeda. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya bahwa orang-orang beriman, ya, yang mereka berbuat dosa besar ketika disiksa di neraka, tidak seluruh tubuhnya dibakar oleh api neraka. Tapi apa? Ada yang tersisa. Apa itu? Anggota sujudnya mereka. Ya, Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli nar amarallahu al-malaikata an yukhriju man kana ya'budullah. Sampai apabila Allah menginginkan memberi rahmat
kepada penghuni neraka. Gimana caranya? Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan setiap orang yang beribadah kepada Allah. Gitu ya. Kemudian dengan apa? Ya, Allah mengatakan di sini, Rasul mengatakan fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud. Maka malaikat kemudian mengeluarkan mereka itu, ya, orang yang disiksa di neraka, yang pernah ibadah kepada Allah, dikeluarkan dari neraka. Wa ya'rifunahum, dan para malaikat mengenali mereka itu bi athari sujud, dengan bekas sujudnya mereka. Jadi ketahuan orang di neraka itu kan campur ya. Campur di situ. Ada kafir, ada mukminnya gitu loh. Dohirnya seperti itu. Adapun malaikat ketika melihat diperintahkan Allah untuk mengangkat orang-orang yang beribadah kepada Allah, dengan apa? Malaikat mengenal dengan bekas sujudnya. Karena wa haramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud. Karena Allah mengharamkan api untuk memakan dan membakar bekas sujud. Jadi jidatnya, hidungnya kita, telapak tangan kita, lututnya kita, ujung kaki kita tidak akan terkena apa? Api neraka. Fayakhrujuna minan nar. Maka mereka pun keluar dari neraka. Fakullu ibni Adam ta'kuluhun nar illa athara sujud. Maka semua anak Adam akan dibakar dengan neraka kecuali tadi bekas anggota sujudnya mereka. Beda. Ya. Nah, jadi ulang lagi. Walaupun orang beriman yang mereka berbuat dosa masuk neraka, satu, mereka tidak kekal di dalam neraka. Apa yang kedua perbedaannya? Anggota tubuh mereka tidak semua terbakar. Tetapi apa? Tersisa anggota tubuh yang pernah dipakai untuk sujud. Gitu. Kemudian diterangkan kata penulis kitab di sini, wa kana syekhuna al-imam Abu Tib Sahal ibn Muhammad As-Sa'luki rahimahullah yaqul al-mu'minul mudzib wa in uzziba bin nari fa innahu la yulqa fiha ilqa'al kufar. Orang mukmin yang mereka berbuat dosa walaupun disiksa di neraka, maka apa? Maka mereka tidaklah dilemparkan ke dalam neraka seperti dilemparnya orang kafir. Kenapa sih? Karena orang-orang kafir ketika dilemparkan ke neraka dalam keadaan apa? Mereka tertelungkup, wajahnya di bawah. Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 48. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Dan di suatu hari yang orang kafir itu yushabuna finnar, mereka ditarik dalam keadaan tertelungkup. Wajahnya ditelungkupkan gitu. Ya, raya dikatakan dzuqu massa saqar, rasakan bagaimana apa? Rasanya neraka sakor. Itu. Orang beriman tidak seperti itu, tidak dihinakan seperti itu. Ya, walaupun masuk neraka tapi tidak dihinakan seperti itu. Satu. Yang ketiga ya, jadi satu tidak kekal. Yang kedua, tidak semua anggota tubuhnya dimakan api. Yang ketiga, beda cara melemparkan ke neraka. Kalau orang kafir gimana? Wajahnya di bawah. Kemudian wala yabqa fiha baqa'al kufar tadi. Dan orang beriman mereka tidak ya tinggal selama-lamanya seperti tinggalnya orang kafir di neraka. Ya, karena apa? Orang-orang beriman orang-orang beriman sekecil apapun iman mereka, ya, maka mereka apa? Pasti akan dikeluarkan dari neraka. Kan gitu ya? Iya. Kemudian kata beliau, wala yashqa fiha syaqa'al kufar, dan mereka tidak celaka dan binasa seperti kebinasaannya orang-orang kafir. Ya, Masya Allah. Karena apa? Allah ketika menyebutkan tentang siksaan bagi orang-orang kafir, ya Allah mengatakan, khuduhu faghulluh, thummal jahima salluh, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluhu. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Allah mengatakan kepada para malaikat, khuduh,
tangkaplah dia orang kafir itu. Faghulluh, kemudian kalian belenggulah mereka. Dibelenggu. Jadi ketika disiksa di neraka, satu ditarik dulu, kemudian dibelenggu. Tsummal jahima salluh, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluquh. Kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ya. Hasta itu berapa? Dari sini sampai sini ya. Sehasta itu berapa? Sekitar 60 cm. 60 cm kali 70. Andai kan 50 cm saja. 50 kali 70 berarti berapa? Hah? 300. Berarti 35 meter. 35 meter apa panjangnya rantai tadi. Itu diikat. Gimana mau keluar? Mau melepas dia. Jadi digoreng, dipanggang di neraka. Seperti itu. Na'udzubillah. Ya. Sab'una dzira'an fasluquh. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahi azim. Karena dia dulu ketika di dunia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Itu. Insyaallah ya. Iya. Ini diantara perbedaan. Memang orang beriman dia berhak ya disiksa Allah jika berbuat dosa. Tapi apa? Tidak sama siksaannya seperti siksaan yang diberikan kepada orang-orang kafir. Kemudian kata beliau, wal mu'minul muzhibu idza tuliya fin nari fa innahu yadkhulun nara kama yadkhulul mujrimu fid dunya as-sijna ala rijli min ghairi ilqa'in wa tankisin. Kata beliau, seorang mukmin yang berbuat dosa, jika dia disiksa di neraka, maka dia akan masuk neraka sebagaimana orang-orang yang berbuat dosa di penjara di dunia. Alar rijli, ya, di kakinya saja, min ghairi ilqa'in, dengan tanpa dilempar dan dengan tanpa ditarik secara tertelungkup. Wah, itu ya, Masya Allah, itu kata Abu Usman As-Sabuni gitu. Jadi dibedakan. Ini menunjukkan apa? Keringanan bagi orang beriman yang berbuat dosa besar. Wa mana qaulihi, dan makna ucapan beliau, la yulqa finnari ilqa al-kufar, dan orang beriman yang berbuat dosa tidak dilemparkan ke neraka seperti dilemparkan orang kafir. Kenapa? Annal kafira yuhraqu badanuhu kulluh. Karena orang kafir ini akan dibakar seluruh badannya di neraka. Wa kullama nadija jilduhu buddila jildan ghairahu, dan setiap kali kulitnya sudah gosong, ya sudah terbakar, maka diganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaan Allah, kama bayyanahu Allahu fi kitabihi, sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa 56, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Perhatikan. Bagaimana sisaannya? Kullama nadidat juluduhum. Setiap kali kulitnya sudah terbakar, sudah habis. Apa kata Allah? Baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti, kami ciptakan kulit yang baru lagi. Ya, makanya di neraka nggak ada orang sudah kebakar mati, nggak ada. Begitu sudah terbakar kulitnya, Allah gantikan kulit yang baru. Apa tujuannya? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azabnya Allah. Ya, makanya di neraka itu la yamutu fiha wala yahya, nggak hidup nggak mati mereka. Sudah mau mati, nggak mati, hidup lagi sama Allah gitu loh. Bahkan apa, penghuni neraka saat di neraka itu mereka meminta kepada malaikat Malik, wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, dan mereka menyeru, wahai Malik, mati, tolong sampaikan kepada Rabbmu agar kami dimatikan saja. Coba, saking tidak kuatnya di neraka, mereka minta kepada Allah mati. Malaikat Malik nggak jawab. Kemudian kapan jawabnya? Ibnu Abbas mengatakan 1000 tahun berikutnya baru jawab, innakum makithun.
sesungguhnya kalian tetap tinggal kekal di sini. Coba, cuma nunggu apa tadi jawaban ini mau dimatikan atau enggak? Nunggunya 1000 tahun. Ya, lawang nunggu bansos lama banget, paling 2 jam. Ini 1000 tahun dalam keadaan disiksa terus. Naudzubillah. Ini ya, naudzubillah. Kemudian kata beliau, wa ammal mu'minuna fala talfahu wujuhahumun nar. Adapun orang-orang beriman, maka wajah-wajah mereka itu tidak terkena api neraka. Wala tahriku a'dha'as sujudi minhum, dan neraka tidak akan membakar anggota sujud mereka. Idh harramallahu 'alan nari a'dha'as sujudihi, karena Allah mengharamkan anggota sujud untuk dimakan oleh api. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Kemudian wa makna qaulihi, dan makna ucapan penulis kitab la yabqa fin nari baqa'al kufar, bahwa orang beriman yang disiksa di neraka itu tidak kekal seperti kekalnya orang kafir. Kenapa? Annal kafira yukhallatu fiha wa la yakhruju minha abadan. Karena orang kafir mereka dikekalkan di neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Wa la yukhallidullahu min mutnibil mu'minina fin nari ahadan, dan Allah tidak mengekalkan orang mukmin yang berbuat dosa besar di dalam neraka satupun. Tidak ada apa. Ya, sekecil apapun iman yang ada dalam hati orang beriman, Allah akan angkat dari neraka. Kemudian, adapun makna la yashqa bin nari syaqa'al kufar, bahwa orang beriman mereka tidak akan binasa seperti binasanya orang kafir. Kenapa? Annal kufara yai'asuna fiha min rahmatillah, bahwa orang kafir mereka berputus asa dari rahmatnya Allah. Perhatikan, orang kafir mereka sudah tahu, apalagi divonis Allah kamu kekal, ya sudah, tidak ada sedikit pun secercah daripada harapan mendapatkan ampunan. Itu orang kafir. Tapi giliran orang beriman ada di sana hati mereka, harapan kapan ya Allah ampuni saya, kapan ya Allah akan angkat saya dari neraka. Itu ya. Dan orang kafir ini wala yarjuna rahatan bihal, dan orang kafir ketika di neraka tidak ada sedikit pun harapan untuk istirahat walaupun sesaat. Nggak bisa menghela napasnya. Ya bentar ya Allah, malaikat ya Allah, saya napas dulu. Nggak bisa sudah pokoknya. Bedanya. Wa ammal mu'minun fala yanqati'u ta'amuhum min rahmatillah fi kulli hal. Adapun orang beriman tidak akan terputus tamaknya mereka dari rahmat Allah dalam setiap keadaan. Sebagaimana kita di dunia ini, orang beriman di dunia ini dalam segala perkara kita berharap pada rahmatnya Allah, maka naudzubillah ya, di neraka pun mereka akan apa? Tetap ada secercah harapan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aqibatul mu'minina kullihim al jannah, dan ujung akibat bagi orang beriman adalah di surga. Li'annahum khuliqu laha wa khuliqat lahum, karena orang beriman itu diciptakan untuk surga, ya, wa khuliqat lahum, dan surga diciptakan untuk mereka. Fadlan minallahi wa minnah, sebagai keutamaan dari Allah dan nikmat darinya. Perhatikan. Jadi Masya Allah ya. Jadi Allah Bapak sekalian itu memang sudah menciptakan setiap kita itu tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Itu setiap kita sudah Allah siapkan surga dan neraka. Makanya ketika Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, dalam Al-Mu'minun kan sebutkan sifat orang beriman beruntung. Terus Allah mengatakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Pertanyaan kita, berarti surga yang ditempati orang beriman itu warisan. Mereka warisi. Apa ada yang mau warisi? Ada. Siapa? Orang kafir, Pak. Karena Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin illa walahu manzilatan. Manzilatun fil jannah wa manzilatun finnar.
Tidaklah ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi, melainkan sudah Allah siapkan tempat tinggalnya di surga dan tempat tinggalnya di neraka. Maka apabila dia kemudian kafir kepada Allah, ya, kemudian dia masuk dalam neraka, maka apa? Tempat dia di surga ini, maka apa? Kosong kan gitu. Kan dia kafir kepada Allah, kekal di neraka. Maka tempat di surga yang kosong ini diwariskan, diambil oleh siapa? Orang beriman yang ada di dalam surga. Ulaika humul warithun. Jadi orang beriman mewarisi. Siapa mewarisi? Orang kafir gitu ya. Kalau di dunia tidak bisa. La yarisul mu'minul kafir wa la yarisul kafirul mu'min. Orang mukmin tidak mewarisi dari orang kafir tidak mewarisi dari orang beriman. Di dunia, tapi di hari kiamat warisan mereka adalah surga. Tempat tinggal di surga yang mereka tinggalkan diwarisi oleh siapa? Orang beriman. Masya Allah. Gitu ya. Ini perbedaan. Andaikan ada orang beriman yang mereka disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ya, bahwa orang beriman mereka tidak kekal. Dan ujungnya orang beriman pasti di dalam surga. Tapi jangan kemudian menjadikan kita bergampangan. Berarti bebas kita hidupnya ya. Kenapa? Toh ujungnya surga. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan, Pak, yu'ta birajulin min yu'ta birajulin min an'umin nasi min ahli dunia. Di hari kiamat kelak akan didatangkan manusia yang paling nikmat, paling bahagia di dunia. Paling bahagia dia. Harta ada, jabatan ada, kedudukan ada, ketenaran ada, segalanya ada. Tapi dia termasuk penghuni neraka. Akhirnya apa? Allah masukkan dia ke sekali cuk ke dalam neraka. Allah angkat. Allah tanya, ya Fulan, apakah Anda pernah merasakan kenikmatan? Belum pernah ya Allah. Walaupun sebentar. Coba. Berpuluh-puluh tahun di dunia penuh dengan kemewahan. Sekali merasakan neraka, lupa sama sekali. Dibalik, Allah datangkan orang yang paling sengsara di dunia. Harta tidak punya, kedudukan tidak ada, jabatan tidak ada, ketenaran tidak ada. Tapi dia orang bertakwa, masuk dalam surga. Allah celupkan sekali ke surga. Allah angkat kembali. Allah tanya, hambaku, apakah Anda pernah merasakan kesengsaraan? Tidak pernah. Walaupun sesaat, coba. Berpuluh-puluh tahun di dunia hidup dalam keadaan kekurangan, ya. Tapi apa, sekali celup ke neraka, ke surga, maka dia lupa segala permasalahan dunia yang pernah dia alami. Subhanallah, ya. Makanya itulah, jangan kita punya gambaran, punya anggapan lah, ya nggak apa-apa, dunia dipuas-puasin, toh kalau kita beriman pasti surga. Jangan, Masya Allah, ya. Makanya Bapak sekalian, orang yang siksaan di neraka paling ringan saja, Rasul mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adzaban yaumal qiyamah. Allah akan berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Apa kata Allah? Lau kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Andaikan kamu punya harta seperti dunia beserta isinya, apakah kamu akan menebus dengannya? Andaikan ya, dia punya harta seperti dunia beserta isinya. Dia di neraka, di siksaan paling rendah, paling ringan itu. Mau nggak kamu nebus siksaan neraka itu dengan kamu berikan dunia semuanya? Orang tadi mengatakan, na'am, iya ya Allah. Saking apa? Saking tidak kuatnya mereka harus menahan apa? Siksaan di dalam neraka. Gitu ya. Iya, makanya kita jangan kemudian bergampangan. Ya, dengar dia tetap mukmin, pasti surga, ujungnya nanti Masya Allah. Harusnya apa? Kita lebih tinggi lagi. Bagaimana kita bisa masuk dalam surga secara langsung. Ya, walaupun sangat berat, tapi lagi-lagi ya kita malu di hadapan Allah, tapi lagi-lagi seorang mukmin selalu berharap kepada Allah. Ya kan gitu? Ini Bapak sekalian, Masya Allah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan tentang hukum orang yang melakukan dosa besar. Bagaimana hukumnya? Mereka adalah mukmin naqisul iman. Ya, mereka adalah mukmin, cuman tidak sempurna imannya. Adapun andaikan mereka mati belum sempat tobat dari dosa besar, hukumnya tahta masyiatillah. Jika Allah menghendaki ampunkan sama sekali,
sehingga tidak disiksa di neraka langsung surga. Jika Allah menghendaki, maka apa? Allah siksa di neraka. Ya, dengan siksaan yang tidak sama dengan orang kafir, yang mereka tidak kekal dan mereka tidak dilemparkan dengan cara tertelungkup wajahnya. Gitu ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua sejauh-jauhnya dari segala macam ya perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.